Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya, Agus Mar dari lereng Gunung Selamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini, hari Selasa, tanggal 28 November 2023. Gus Abbas Buntet nampaknya benar-benar terus bergerak melawan kebatilan-kebatilan yang sedang terjadi terkait dengan sejumlah keraton dan kesultanan di tanah air ini. Setelah kemarin Gus Abbas Buntet bersama keluarga besar Keraton Cirebon menyatakan diri menolak klaim Habib Ba'alawi, masih dari keluarga besar Trah Cirebon, Gus Abbas Buntet bersama dengan Keraton Kanoman juga kemudian membuat pernyataan serupa menolak tegas atas klaim dari para habaib yang telah mengklaim bahwa mereka adalah bagian dari zuriatnya Kesultanan Cirebon. Kita simak seperti apa ketegasan keluarga besar Keraton Kanoman Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh rakyat Indonesia, sekarang saya bersama Mama Fatih Kodiran dari Keraton Kanoman, bersama dengan Kiai Muhammad dari Balai Rante, kemudian juga Syarif Noval dari Benda Kerep, dan kemudian dari Aja Sesepuh Mertasinga, dan kumpul ini keluarga daripada Kanoman, termasuk juga cucu-cucunya Panembahan Girilaya. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol banyak membahas tentang masalah yang berkaitan nasab daripada Syarif Hidayatullah, yang insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk, memberikan kekuatan untuk segera mengithbat nasab daripada Syarif Hidayatullah, supaya masyarakat dan rakyat Indonesia semakin jelas bahwa Syarif Hidayatullah itu pada intinya adalah tidak ada kaitannya dengan habaib dan ba'ali. Nomor selanjutnya, di sini kita kumpul mau menyatakan bahwasannya dari obrolan-obrolan tadi, diskusi yang sangat panjang, di Kanoman juga mufakat disimpulkan bahwa Panembahan Girilaya atau Syarif Abdul Karim itu adalah Sultan Cirebon yang ada di Ngayogyakarta, meninggal dimakamkan di sana. Ya, itu adalah cucu dari Syarif Hidayatullah, dan Syarif Abdul Karim atau Panembahan Girilaya itu bukan ba'alwi, bukan dari kalangan habaib. Itu kesimpulan dari daripada keluarga kami dari Kanoman, karena semuanya ini juga termasuk cucu-cucu Panembahan Girilaya. Untuk selanjutnya barangkali Mama Fatih Kodirat mau menjelaskan yang lebih dari itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pangeran Patih Raja Kodiran, Patih Sultan Kanoman Cirebon, yang mewakili Kanjeng Gusti Sultan Raja Muhyiddin Sultan Kanoman yang ke-12. Saya menegaskan bahwa Panembahan Girilaya itu bukan jalur dari Ba'alawi. Ingat semua masyarakat Indonesia, tolong jangan terpancing daripada isu-isu para habaib yang ada, yang sekarang lagi viral. Bahwasanya saya sekali lagi menegaskan bahwa Panembahan Girilaya ini adalah keturunan anak cucu daripada Syekh Syarif Hidayatullah yang dikenal Sunan Gunung Jati. Maka itu saya sebagai keturunannya, saya dari Kesultanan Kanoman Cirebon, bahwa Panembahan Girilaya bukan keturunan dari Ba'alawi. Itu saja mungkin ini pesan dari saya. Mudah-mudahan ini menjadi barokah, karomah dan syafaatnya. Amin. Dan satu ini didampingi dari saudara kita ini bukan orang lain, tapi ini adalah masih keluarga, masih family. Ada Kang Babas, ada Mama, dan Kang Nopel, dan semua juga diiringi oleh sesepuh daripada Kesultanan Kanoman, dan masa singa adalah Pangeran Ratnov. Dan mudah-mudahan ini menjadi titik awal untuk menyelesaikan permasalahan para hakim yang di Malang ini. Mungkin itu dulu, dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abah Muhammad dari Balai Rante. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang disampaikan oleh Bapak seperti saya seperti itu pendapatnya. Karena itu kita semua harus hati-hati dengan apa yang disampaikan.
Habaib dengan mengatasnamakan Pak Alawi, dan kita bukan bagian dari itu. Kita bagian dari Wali Songo yang jalur silsilahnya Syekh Syarif dari Musa Al-Kadhim. Barangkali itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, dengan demikian bisa dikatakan bahwa seluruh keluarga besar Kesultanan Cirebon telah satu suara, satu kesepakatan menyatakan bahwa leluhur mereka, keluarga besar Keraton Kesultanan Cirebon, Kanoman, semuanya telah menegaskan bahwa mereka bukan bagian dari para habaib Pahlawi. Panembahan Giri Laya yang diklaim sebagai bin Yahya ditolak tegas oleh mereka. Sehingga saya kira sudah saatnya para habaib khususnya bin Yahya yang mengklaim diri sebagai bagian, sebagai keturunan dari Keraton Cirebon, Keraton Yogyakarta, saya kira sudah saatnya untuk melempar handuk putih, karena para keluarga dari Kesultanan Keraton ini sudah menyatakan tegas, menyatakan bukan bagian dari Habib Pahlawi, dan Habib Pahlawi bukan bagian dari Keraton Cirebon, dari Keraton Yogyakarta. Dengan demikian maka saya kira sikap legowo mengakui diri, menyatakan salah, itu adalah sikap yang baik, sikap yang gentleman, sikap yang akan menyelamatkan kita semua, baik di dunia di akhirat. Kalau masih mengaku mengklaim bagian dari Kesultanan Cirebon, bagian dari Kesultanan Yogyakarta, Kesultanan Kutai, maka harus sanggup mampu menunjukkan bukti-bukti manuskrip-manuskrip yang dibenarkan secara ilmu sejarah. Tapi kalau tidak mampu, ya sudah, menyerah, lempar handuk putih, minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah jalan terbaik. Dan saya kira keluarga besar Keraton Cirebon dan keraton-keraton yang lain, kalau para habaib, khususnya yang terkait dengan klaim mengaku keturunan mereka, pasti keluarga besar keraton, keluarga besar Nusantara akan memaafkan para habaib. Seandainya mau mengaku legowo, merasa bersalah. Tapi seandainya masih bersikukuh mengklaim diri sebagai bagian keluarga keraton secara nasab, maka ya jangan salahkan kalau kemudian berakhir dengan ending yang kurang baik. Kejujuran adalah sikap yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Kejujuran, siddiq adalah karakter yang mestinya diwarisi oleh para cucunya. Kalau mengaku sebagai cucunya, ya harus mampu bersikap siddiq. Jangan sebaliknya mengaku cucu Nabi tapi justru suka berbohong. Berbohong dalam hal apapun, termasuk dalam soal nasab. Mas saya cucu Nabi mengaku berbohong. Berbohong dengan sejarah dirinya, dengan sejarah orang lain, mengklaim bagian dari sejarah Nusantara ini. Padahal sejarah mengatakan para habaib Pahlawi ini datang ke Indonesia sebagai pengungsi, bukan sebagai bagian dari keluarga ini. Pengungsi bersikaplah layaknya pengungsi, layaknya tamu. Pengungsi jangan pernah bersikap sebagai tuan rumah, karena itu namanya mbajuk dalam bahasa Banyumas. Saru, tidak sopan, tidak etis. Pengungsi tetaplah pengungsi. Karakter kita bangsa Nusantara, apalagi orang Jawa, kalau pengungsinya sopan, insya Allah tetap dihormati dengan baik. Tapi kalau pengungsi lama-lama konteranjak, lama-lama ngelunjak, merasa sebagai tuan rumah, bahkan mengatakan bahwa tuan rumahnya adalah keturunannya pengungsi, ini namanya membajuk yang tidak bisa dibiarkan. Sejarah adalah peradaban. Peradaban Nusantara tetap harus kita jaga sekuat-kuatnya,
dari klaim-klaim siapapun termasuk para habaib Balawi yang ingin mengakui sebagian dari sejarah ini. Nusantara adalah Nusantara. Balawi, Habib adalah imigran dari Yaman. Tidak boleh dicampur aduk. Jangan mengklaim sebagai leluhur Nusantara. Jangan pula mengklaim bagian dari Nusantara, bagian dari leluhur mereka, bagian dari anak turun mereka. Kalian akuilah punya leluhur sendiri, punya sejarah sendiri dari tanah leluhur kalian, yakni imigran Yaman. Itu yang terbaik, nggak usah ngaku-ngaku sebagai bagian dari keluarga leluhur Nusantara ini. Banggalah dengan leluhur sendiri, dengan nasab sendiri. Nggak usah ngaku-ngaku dengan nasab leluhur kami. Karena berbeda, kita lahir di tanah Nusantara dengan karakteristik budaya yang kita miliki yang sudah sangat lama. Adiluhung, sopan santun, tidak pernah sombong, tidak pernah ngaku-ngaku sebagai keturunan orang lain. Jadi, kami adalah kami, Nusantara dan Nusantara, Yaman dan Yaman adalah tetap Yaman. Keduanya negara berbeda, budaya berbeda. Jangan pernah mengklaim bahwa tanah Nusantara ini, tanah Jawa ini, Indonesia ini bagian dari ulama tarim, bagian dari Yaman. Itu namanya membacuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.